dibuang, kami warga berlari ke Singapura. Ada yang ke Belando, dibuang lagi, ada yang ke Banda, ada yang ke mana. Tapi kalau kami langsung kabur lagi ke Singapura. Jadi dari Palembang ke Ternate, Palembang sekitar 8 tahun. Kabur lagi akhirnya sebelum kemerdekaan kita balik lagi Singapura. Jadi kalau untuk sekilas itu kami, jadi memang hidup kami ini bakal nasionalis. Kebetulan kalau Palembang ini dulunya memiliki banyak sekali. Jadi kami di sini lebih cenderung untuk mempertahankan Palembang. Bisa dilanjutkan seperti ini budaya Palembang. Karena masih banyak orang yang menggunakan sebenarnya itu harus mengenai. Jadi kalau kita pakai baju seperti ini namanya keci. Jadi kalau kita pakai bawahnya songket namanya panjang. Jadi ada aturan tertentu. Jadi mungkin kedepannya kita mungkin bisa berdiskusi supaya bagaimana ada di kota Palembang ini lebih terasa. Seperti dahulu pernah ciptakan kebudayaan ya pada masing-masing itu. Cuma kayaknya karena dia bisa mengambil keputusan mungkin jadi sehingga ada 1-2 hal yang masih bisa dia. Mungkin kami memiliki beberapa ide gagasan yang bisa membuat DNA atau kalimat lokal yang terasa. Jangan sampai kita kalau kita ke Bali, kita begitu sampai bandara aja udah terasa melihat orang ke Bali gitu ya. Bagaimana caranya begitu orang sampai perbatasan Palembang atau masuk bandara Palembang udah tahu di Palembang gitu. Bukan karena ngirup cukonya balai kan, oh bau cuko nih Palembang, tapi karakteristik masyarakatnya itu yang sebenarnya begitu kita merasakan itu maka mulai jual kota Palembang. Kita kemarin udah cetak 200 kan? Cerita tentang tulisan tentang sejarah tentang Sudan. Tapi itu bahasa Melayu lama, belum diedit. Artinya memang apa adanya bahasa. Tetap translate apa adanya. Asli. Ini jadi gambar Sultanan Palembang. Jadi cara nulis itu nulis hikayat, jadi bukan nulis sejarah. Ya. Jadi kita alur itu, baca sastra. Cuman agak rumit memang bahasanya, jadi agak. Kalau itu harusnya dianalisis Bahasa lagi, yang tak mungkin dibuat lagi. dengan bahasa yang baru, bahasa sekarang. Iya, modern yang Kalau dibuat bahasa baru tafsirnya kita. tafsirnya beda. Enggak, maksudnya bab tersendiri ada analisis namanya. Ini untuk cetakan revisi lah. Jadi ini kerjasama dengan tim dari UIN. Berdasarkan dia ada namanya kajian keuangan yang setiap Rabu itu dia membahas naskah-naskah dari ya, di sini juga ada naskah jadi kalau kita bisa membahas cetak kita ini kan kita Digital kan? digitalkan. Mungkin bisa dianggarkan juga dari Indonesia. Hasil digital ini dimiliki oleh
kemarin diselamatkan digitalisasi. betul, ini tentang apa? Tentang apa namanya? Sekarang ini lagi rame ini apa? Jerome. Bukan. Aliran yang aliran punya sesat segala macam. sesat itu. Jadi di sini dijelaskan aliran itu bahwa ini mungkin kalau orang yang nggak mengerti sebutnya aliran sesat. Masuk ke mazhab itu. Mazhab itu, tapi di sini bilang bahwa kita nggak sesat. Jadi tolong baca dulu dari awal sampai akhir. Nah, yang mendekatkan pada Tuhan itu yang ujungnya jadi ngerasa jadi Tuhan itu alirannya. Jadi ini ada 7 atau 9 buku, 9 cerita tentang aliran itu. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kesesatan berpikir. Tapi dalam bahasa Arab Melayu ini jadi ini umurnya udah hampir 200 lebih, hampir 300 tahun. Jadi kalau kita menghormati apa jadi aset pemerintah kota ini. Ya bahkan ini ada hubungannya sama Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Setelah kemarin ada penelitian dia menghubungkan antara Aceh sampai Palembang, ulama-ulamanya. Jadi bisa ini yang sudah muncul juga. Spontanitas kado-kado rangkaian dalam rangka menyambut 17 Agustus bisa disebut pada kemarin sebagai hasil dari liputan kami kepedulian terhadap para pahlawan nasional akademi bermulanya dari sana. Dia kesalurkan ada perhatian khusus dari pemerintah kota terhadap pahlawan-pahlawan nasional yang memang di masa perjuangan dibesarkan berkiprah di Palembang dan Sumatera Selatan. Di antaranya Akagani dan Sultan Badaruddin II. Silsilahnya jelas tadi. Saya ingin ada gambaran yang utuh, maka yang kunjungan ke sini sebagai rangkaian dari Akagani dan Mahmud dari Sultan sebagai bagian dari makanya dari tujuannya ke sini terus dikasih tahu tentang diucapkan telah melalui seminar kajian secara komprehensif dan dibantunya ada para pangeran. Tujuan itu kita generasi muda ingin saya mengenang jasa para pahlawan ini loh perjuangan para pendahulu kita, jangan sampai kita lupa. Di momentum 17 Agustus ini saya mengajak sebagai masyarakat Dokumen kita tuh. Nah, makanya tadi itu ada beberapa progres saya minta dengan dinas kebudayaan. Jangan sampai ini hanya sekedar konsep-konsep pertemuan ini selesai, tapi harus ada progres, ada harus tindak lanjut. Di antaranya pertama tadi untuk menghidupkan pakaian adat Palembang. Selama ini kan kita sudah ada setiap bulannya para ASN dari 13.000 itu untuk memakai baju adat. Nah, saya ingin ini benar-benar diimplementasi cuman jangan sekedar di atas kertas. Kalau tidak pakai harus ada hukuman. Maksud aku mah itu ada sanksi. Jangan sampai cuma simbol. Terus yang kedua mungkin jalan-jalan kita ada usulan dari Sultan supaya jalan-jalan kita ada Arab Melayu, mencerminkan Darussalamnya di situ. Terus mungkin mutu Palembang juga. Ini juga ada masukan-masukan tarian sambutnya. Cukup banyak masukan tadi. Maka minggu ini saya minta dari kebudayaan Pak Mutakin untuk segera ada progres, harus ada tindak lanjut. Tapi kalau udah kati progres, betagi lagi minggu depan, nah itu yang susah gitu. Budaya itu rasanya mah itu. Maka hasil dari sini saya minta dalam minggu ini ada progres. Tahun depan atau di APBDP harus apa yang poin-poin pentingnya harus dianggarkan, kasih tahu sekda ini Pak, ini kita penting hasil pertemuan begini diingatkan sekdanya. Oh ini Pak, karena kita akan memajukan kebudayaan. Paling mengenal Darussalamnya ini maka segera kita progres. Kalau dari Kesultanan Palembang sendiri terhadap Palembang realisasi penerapan itu kalau dukungan dari ini hanya dengan Sultan. Aku dari versi pemerintah kota. Kita masuk Palembang ini ada namanya rasa atau aura bagaimana rasanya kota Palembang ini. Mungkin salah satunya adalah dengan ciri khas apa yang bisa kita adakan, yaitu misalnya dengan tulisan Arab Melayu di setiap jalan-jalan dan juga setiap tanda-tanda pemerintahan kota. Iya, dan kedua mungkin kalau dengan pakaiannya bersihkan adat Arab, bersihkan Melayu atau Palembang.
Karena Palembang ini kan kita kenal dari sisi sebagai bumi Melayu, bahkan kita ada Bukit Sekuntang bahwa Ulu Melayu itu dari kota Palembang. Jadi kalau seluruh Nusantara ataupun di seluruh negara Asia Tenggara menganggap Palembang adalah kota ibu mereka. Dengan adanya Bukit Sekuntang ini adalah asal usul daripada para Meswara, asal usul daripada mereka. Jadi mereka menganggap bahwa Palembang ini betua, kota tua. Makanya begitu nyampe Palembang kita ada rasa dong, rasa yang sambil betul. Jadi kita sudah sampai di kota Palembang. Jadi dengan salah satunya adalah fisik, ciri-ciri fisiknya adalah mungkin Arab Melayu, terus pakaiannya juga, mungkin nanti lagu-lagunya kita juga supaya ya ganti, jangan kayak kita naik Garuda kan lagunya itu kan macam-macam kan dari Sabang sampai Merauke. Nah kalau bisa di Palembang ini begitu masuk ke bandara tertentu lagu dari Melayu, dari semua kabupaten kota ada semua. Generasi muda sudah nggak tahu lagi gimana dari Kesultanan. Kalau kami sudah membuat kamus bahasa Palembang, sudah sekali kami buat sendiri, terus ada juga kami ikut membantu juga, ada Prof Munir juga. Jadi ada 2 buku kamus Palembang, tapi bagusnya seperti tadi disarankan ada muatan lokal mengenai bahasa Palembang ataupun muatan lokal mengenai Palembang. Jadi di situ ada namanya bepantunnya, ada berceritanya, ada bahasa kosakata.